lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, jadi pada hari ini ya, di tanggal 12 Mei kita update lagi untuk goldnya. Ya mungkin untuk hari ini kita hanya update untuk gold saja ya, untuk GBP USD dan juga Euro USD. Saya belum akan upload dulu untuk video YouTube-nya, tapi saya akan upload berupa mapping nanti siang ya, di channel utama atau di channel Telegram Jurnal Trading ID nantinya gitu. Jadi untuk mapping si GU sama Euro USD dan minor pair itu akan kita update kembali kurang lebih itu di hari Minggu ya, Minggu sore itu baru di-update kembali gitu. Tapi kalau misalkan bisa hari Sabtu sore pun kita usahakan secepatnya untuk update gitu. Oke, di sini kita bahas dulu mengenai si gold ini sendiri ya. Jadi kalau kalian masih ingat tadi itu ya, kemarin itu saya ada kasih clue mengenai charts di gold itu sendiri ya. Di sini pertama kita lihat clue di video ini ya, dalam video ini saya sebutkan charts gitu. Jadi kalian bisa tarik via Fibo. Jadi kurang lebih tadi itu dapatnya di 34 sampai 38 ya untuk area Fibonya. Lalu dia turun ya, ini adalah area clue pertamanya dari saya. Kemudian ini kan dia naik lagi ya kan, pas dia udah turun. Jadi kita tarik Fibo tadi awal dari harga kurang lebih 2048 sampai ini kan chartnya di sini ya. Berarti kita tarik sampai 2021 ya, poin 6. Nah, ketemulah ini yang namanya golden ratio gitu. Golden ratio. Nah, ini kita perhatikan ya. Jadi memang dua kali dia reject di area golden ratio dia. Gitu. Yang pertama itu di jam 8 pagi ya. Kemudian yang kedua itu pada saat news ya, menjelang news ya, kurang lebih jam 18.30 ya sampai kurang lebih jam 19.30 gitu. Itu pada saat news. Dan sebenarnya area yang terreject itu adalah area ini. Ini adalah area di supply-nya dia yang terbentuk pada tanggal kurang lebih, kalau kita lihat di sini itu di tanggal 5 Mei ya. Kemudian dari pertama terus dia ada reject lagi ya di tanggal 10 Mei. Kemudian ini tanggal 10 Mei juga, ini di hari yang sama. Ini pakai time frame 30 menit ya. Nah, ini untuk area clue-nya yang kemarin gitu. Nah, kalau untuk hari ini saya sih belum ada melihat pergerakan yang cukup clear ya kalau untuk bullish kembali ya, karena memang pertama dia ada short di sini. Nah, yang paling bisa kita ambil short area short buy itu ya kurang lebih di level harga 2010 sih kalau saya lihat ya, karena kita berbalik lagi ke bagian COT atau OI datanya ya, open intrinsic map. Kita perhatikan dulu di sini. Oke, sebentar lagi loading. Nah, ini kita pilih gold. Oke, ini yang update tanggal 10 Mei. Ini 10 Mei. Dan yang 11 belum update ya. Ya, ini yang 10 Mei ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Yang 10 Mei ini untuk support level ada yang naruh duit itu call di 2010 ya, sekitar 5.14 ya kan. Ini sama kayak yang kemarin sebenarnya yang tanggal 9 Mei. Kalau kita perhatikan itu juga kurang lebih di 2010. Jadi memang data itu masih sama gitu. Ini kan dia juga udah break dari 2000 berapa. Kalau kita perhatikan ya, dia udah break dari 2025 ya, dan juga dia udah break dari 2020 di sini ya. Sebenarnya 2020 juga nggak gitu banyak sih gitu kan. Cuma kalau kita perhatikan di bawah 2025 ini ya kan, itu ada call-nya lagi sekitar di harga 5.000 di harga 2010 yaitu di 514 gitu. Nah, kemudian next targetnya itu ya, berarti kan ini call-nya dia itu artinya ada orang yang memanggil ke harga kurang lebih 2010 gitu. Nah, untuk taruh duitnya supportnya itu kalau kalian mau buy untuk amannya lagi itu di level harga 2000 pas ya, itu ada sekitar 1114 orang gitu. Ini untuk area supportnya dia yang kuat. Dan di bawah itu berarti kita cari di 1980 sampai 1970 gitu. Jadi selama dia holding di atas 2000 itu masih akan bullish kembali. Kalau ini kalau kita perhatikan sih memang dia akan cenderung turun lagi ya, nantinya dia akan masuk ke area demand yang ini. Nah, ini demand zone dia gitu. Dimension ini juga waktu itu kita pernah buat ya di video-video sebelumnya. Jadi memang ini kita masih teruskan ya untuk mapping-mappingnya. Jadi ada historinya kalau kita perhatikan di sini.
Nah ini berkelanjutan untuk mappingnya karena memang selalu dalam range harga yang sama. Kemudian ini untuk area buy zone ya, buy zone yang cukup bahasanya bukan yang gak ada resiko, tetap ada resiko, cuma memang kalau kita lihat berdasarkan dengan data yang ada, ini lebih resiko itu lebih rendah gitu ya. Ini untuk di area 2000. Nah sebenarnya ini range-nya 2003 sampai 2000 gitu kan. Nah cuma kalau saya pribadi nanti mungkin akan ngambil kurang lebih di 2001 sampai 2000 sampai 1999. Jadi 2000 itu di tengah-tengah gitu. Itu untuk amannya sih sebenarnya. Nah untuk yang medium risk-nya itu ada di 2009 ya, ini kalau kita perhatikan di 2009. Nah kalau yang saat ini lagi pijak ini ya, di kurang lebih di harga 2013-2014 ini sih saya sebenarnya nggak recommended untuk buy ya, karena memang posisinya selling point-nya ini masih cukup besar gitu, atau si tekanan itu dari si candlestick ini itu masih cukup besar gitu. Kalau itu sih dari saya ya, tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain, Mas Jo ini bisa di buy nih, atau Bang Jo ini bisa di buy dengan target harga 2020 ya, atau target harga 2024 kembali ya di area breakout ya nggak masalah gitu, itu kan pandangan kalian gitu kan. Nah ini kan soalnya kalau kita perhatikan juga dia belum ada retest ke area breakout dia nih yang di sini ya kan, di 2024 gitu. Jadi masih ada potensi nggak sih untuk dia retest masih ada gitu untuk retest ke area zona ini kembali. Lalu kalau kita perhatikan ini kan dia udah reject. Nah kita bisa nih coba tarik Fibo lagi yang kedua gitu. Ini untuk kalau misalnya kita mau ambil entry lagi, untuk ambil entry sell lagi. Nah kalau ini entry sell lagi ini kan ada bossnya ya. Nah di sini kan ada boss nih, boss 1 ini chotnya di sini, ini gagal nih bossnya di sini, jadi dia baru ada boss itu di sini ya kan. Nah ini kurang lebih untuk area bossnya itu untuk Fibonya ya, koordinasi itu kurang lebih di sini di 2026 sampai 2029, atau kita genepin 2030 gitu. Cuma best kalian bisa ambilnya itu mungkin best zone-nya itu kurang lebih di 2027 aja gitu sampai 2030-an. Nah itu kalau dari saya. Ini untuk selling point gitu ya. Nah ini tapi kalau kita lihat lagi ya, kalau misalkan ini kan udah ada chotnya nih, berarti kita udah bisa tarik Fibo turun kan aslinya. Nah, ini yang tadi itu pertama Fibo untuk entry. Nah ini kita tarik Fibo untuk turunnya dia, extendnya dia. Untuk extend kurang lebih 2000 untuk target pertama ya. Target pertama itu, nah ini kita hapus dulu deh Fibo yang buy ini dia, biar nggak pusing. Nah ini Fibo target pertama itu kan di 127.2 ya di sini ya kan, itu di reject sama dia. Kemudian next targetnya dia itu kalau dari Fibo bossnya dia itu ada di level harga 2009 sampai 2003 gitu, tapi kita cukup perhatikan 2009 nya aja sih kalau saya, menurut saya ya. Nanti kalau untuk 2003 ke bawah kita cukup perhatikan di angka 2000 ini aja sebagai supportnya levelnya. Jadi memang Fibo nya itu juga masih belum bisa terbentuk dengan sempurna. Jadi yang paling kita bisa ambil Fibo itu adalah Fibo untuk selling point atau retracement pointnya dulu gitu. Kalau untuk ekstensi saya belum recommended, soalnya memang pergerakannya juga masih belum begitu bagus ya. Tadi kita coba tarik extend juga, hasilnya masih cukup di luar pergerakan harganya gitu, jadi nggak masuk ke dalam pergerakannya dia gitu. Tapi nggak tahu kalau misal kalian punya pandangan yang misalkan saya salah tarik gitu, nggak masalah gitu, kita saling koreksi aja ya. Kadang-kadang saya juga ada salahnya gitu loh, jadi mohon koreksinya kalau misalkan ada salah. Nah ini untuk area sell-nya ya mungkin kita bisa ambil di 2026 ya sampai 30, ini zona pertama. Untuk zona kedua tetap kita ambil untuk amannya ya, tetap kita ambil balik lagi ke sini ke 2034 2037 dengan zona paling aman atau low risk-nya itu di 2048 2050 gitu. Jadi kita ada 3 zone untuk selling point gitu di sini. Nah kemudian kalau untuk buy point ya itu yang tadi 2009 ya, 2010 atau 2009. Kemudian ini yang pertama ini high risk banget sih kalau ini ya. Kemudian kalau dari candle sih ditembusnya lebih mudah gitu, jadi memang better ambil di sini 2000 sampai 2003 gitu ya. Kalau saya sih nanti ambil mungkin sampai ke 1999 gitu oke. Nah itu kalau dari saya, soalnya ini juga merupakan area swap zone-nya dia gitu. Kalau kita lihat di sini ya, nah di sini ini swap zone dia, jadi ini sebagai resisten ya, ini dia breakout di sini
ini support levelnya dia. Jadi memang kalau untuk yang paling memungkinkan dan paling menjanjikan itu di angka 2000, dan ini juga berdasarkan dengan datanya itu di 2000 itu paling banyak orang taruh duitnya gitu, di kurang lebih di angka 1114. Ya, mungkin sekian dari saya ya untuk si gold hari ini ya, di hari Jumat ini. Dan hari Jumat ini juga ada Michigan ya, di kurang lebih sih jam 9 kalau saya nggak salah lihat ya untuk Michigan Jumat ini. Nah, nanti saya akan share juga untuk newsnya di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi saya udah warning duluan nih ke kalian, kalau saya juga udah info duluan kalau misalkan nanti ada news Michigan ya. Jadi gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan kalian tidak suka dengan video ini, silahkan dislike saja video ini. Tapi kalau kalian suka dengan video ini dan merasa terbantu, silahkan like dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jurnal Trading ID gitu. Dan juga bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan analisa ini juga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.